Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada hari ini kita adakan kuliah yang indirect, yang tidak secara langsung, secara tatap muka, tapi kita melakukan secara rekaman saja gitu ya. Pembahasannya kali ini adalah seleksi interview dan seleksi tes. Tujuan daripada seleksi interview di sini disebutkan bahwa tujuannya adalah untuk memperoleh dan menilai informasi tentang kandidat yang akan memungkinkan prediksi yang valid untuk kinerja masa akan datang, serta kita HR membandingkan prediksi satu kandidat dengan kandidat yang lain. Jadi semua yang dilakukan HR dengan beberapa kandidat dibanding-bandingkan ya sesuai dengan nanti nilai kompetensinya atau nilai sesuai kriteria yang diharapkan gitu ya, mendapatkan calon karyawan yang valid gitu ya, dan untuk bisa menyesuaikan kondisi yang akan datang. Nah, wawancara ini melibatkan apa ya, ini adalah sebuah proses ya, yang dimana proses ini dilakukan beberapa orang yang bisa dihadiri oleh beberapa atau minimal adalah 3 gitu ya, yang dihadiri oleh HR sebagai dia penanggung jawab untuk mencatat dan juga mengevaluasi. Kemudian yang kedua adalah user itu sendiri, artinya yang akan menggunakan si kandidat untuk ditempatkan di pekerjaan departemennya. Dan yang ketiga adalah independen, biasanya officer-officer yang diundang atau dimintakan oleh usernya untuk mengevaluasi kandidat-kandidat. Nah, di situ ada form-formnya sendiri yang sudah di submit atau yang sudah standar yang dibagikan oleh HR sendiri gitu ya. Jadi wawancara itu adalah sebuah proses. Ketiga orang itu mengevaluasi tentang kemampuan dari si kandidat ya, dan juga bagaimana melihat kemampuan komunikasi dan juga knowledge, sehingga sifatnya lebih spesifik gitu. Sifatnya lebih khusus gitu ya, melihat bagaimana si kandidat melihat gesturnya gitu ya, bagaimana how to communication dengan para juri gitu ya, dan juga dilihat dengan juga kemampuan untuk menyampaikan suatu gagasan atau masalah ya di situ. Jadi seni komunikasinya terkait juga interpersonality juga, di mana kalian juga memperoleh mata kuliah ya, interpersonal personality. Jadi itu yang yang diharapkan kalian sudah memiliki knowledge-nya gitu ya. Di sini tadi yang saya sebutkan bahwa SDM atau HR dia memiliki form khususnya. Di sini harus ada formulir aplikasi. Kita tahu formulir kita datang, kandidat datang setelah dapat undangan dari HR, tentunya harus mengisi juga form aplikasinya. Form aplikasi ini tujuannya atau diisi berdasarkan apa-apa yang kalian yang tertera di CV, tapi lebih ringkas gitu ya.
dari nama, dari alamat lengkap, agama, edukasi, pendidikan informal, pengalaman, pengalaman organisasi dan sebagainya. Nanti itu harus diisi sesuai dengan yang tertera di CV kalian gitu ya. Nah, itu adalah form aplikasinya. Tujuannya untuk mengisi tersebut adalah wawancara tersebut atau pewawancara dapat dapat memvalidasi gitu ya. Memvalidasi untuk melengkapi data yang lebih rinci dan spesifik tentang kompetensi si kandidat, attitude-nya, sikapnya, pengalaman dan karakter pribadi yang dapat diperoleh dalam tatap mukanya. Jadi kesan pertama itu perlu kalian perhatikan juga ya. Si kandidat harus melihat, mempersiapkan kesan pertama gitu ya, yaitu tentang kriterianya, kompetensinya, attitude, sikapnya gitu ya. Bagaimana masuk ke ruangan yang sudah dipenuhi oleh juri gitu ya, apa yang harus dikatakan gitu ya, salam ataupun bahasa pengenalan gitu ya, dan juga ya sebagaimana orang timur lah gitu ya, bisa kalian tahu sendiri, jangan duduk sebelum belum dipersilakan dan sebagainya. Nah, itu ada adab-adabnya gitu ya, kalian harus tahu juga adab-adabnya ketika kalian belum pernah ketemu seseorang, bagaimana kalian harus lebih sopan tapi tidak merasa gugup gitu ya. Disitulah di interpersonal, mempelajari mata kuliah interpersonality itu bagian juga untuk menggali kemampuan diri dalam menyampaikan komunikasi ke para juri di situ atau para penilai di situ. Di mana pertemuan juga memberi kesempatan bagi penilai atau pewawancara apakah individu ini cocok dalam organisasi. Mungkin dalam penilaian itu sifatnya si penilai sebagai asesor lebih juga kelihatannya subjektivitasnya gitu ya, sesuai dengan perasaan, sesuai dengan feeling yang dia dapat gitu dari kesan pertamanya sendiri gitu ya. Nah, itu lebih banyak memang subjektifnya. Cuman kan ada beberapa 3 orang ya. Jangan ini juga mungkin salah satunya sifatnya subjektif, tapi ada yang lain juga sifatnya yang lebih objektif gitu ya. HR user maupun itu pasti variatif ya orangnya ya. Ada yang sifatnya lebih subjektif, ada juga yang objektif. Jadi pandai-pandailah kita lihat ya, melihat suasana di sananya gitu ya, suasana waktu diwawancarainya gitu ya. Dan di situ ya, jadi di situ wawancara itu mencocokkan apa yang kalian tulis di dalam form aplikasi dan juga di CV, dan juga akan ditanya semua di situ ya. Kira-kira apa yang nantinya dicocokkan dengan job yang akan diemban gitu ya. Ini kandidat lebih ke supporting atau ke bagian marketing misalkan, atau bagian financing dan sebagainya. Nah, secara khusus ya, wawancara seleksi ini tujuannya adalah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di bawah. Ini contohnya aja ya gitu. Misalkan individu melakukan pekerjaan, apakah mereka berkompetensi. Nah, ini secara umum ya pertanyaannya. Individu melakukan
bisakah individu melakukan pekerjaan? Apakah mereka berkompetensi? Nah, ini akan digali gitu ya. Pertanyaannya macam-macam gitu ya. Sesuatu yang tentang sikap ya. Bagaimana kalian mensupport diri kalian sendiri, bagaimana mensupport departemen lain atau tim gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikembangkan dari poin yang tadi saya sebut. Yang kedua, apakah individu akan melakukan pekerjaan? Apakah mereka memiliki motivasi yang baik? Nah, di sini kalian sebagai atau individu yang tadi sebagai kandidat karyawan, dia dievaluasi bagaimana si calon memiliki kemampuan cakap dalam berbicara, motivasi, semangat di dalam menjawab gitu ya. Antara pertanyaan dan jawabannya matching gitu ya. Jangan sampai dengan ngalor ngidul gitu ya. Yang berikutnya adalah bagaimana individu dapat masuk ke organisasi. Bagaimana individu dapat masuk ke dalam organisasi. Jadi si kandidat juga akan di-challenge gitu ya tentang dia ini bagaimana ketika hari pertama masuk di perusahaan, apa yang kalian lakukan gitu kan. Nah, itu melihat menggambarkan gitu kemampuan seorang yang belum pernah kerja gitu ya. Dia akan bicara sesuai dengan pengalamannya. Tentunya si penilai asesmen ini akan melihat sesuatu ya yang apakah dia sifatnya aktif atau pasif gitu ya. Berikutnya adalah sifat dari wawancara. Di sini wawancara dapat digambarkan sebagai sebuah komunikasi percakapan dengan suatu tujuan. Tujuannya itu yaitu percakapan ini si calon harus didorong untuk berbicara secara bebas. Wawancara dan pewawancara sendiri ya tergantung dari pewawancaranya sendiri sih bagaimana experience dan karir ke depannya gitu ya. Jadi si kandidat punya kebebasan untuk berbicara ya dengan pewawancara terkait dengan nanti bagaimana si calon ini bekerja ke depannya gitu ya. Apakah punya motivasi untuk karir gitu kan atau bagaimana dia punya pandangan ke depan tentang perusahaan yang dia ingin masuki gitu ya. Di sini si pembicara juga harus melakukan atau punya planning gitu ya. Jadi si ininya harus punya plan, punya guidance dan juga punya kontrol atas tujuan yang akan dicapai gitu ya atas wawancara sendiri. Jadi si pembicara atau punya plan, punya arahan, punya kendali untuk mencapai tujuan utama wawancara. Sehingga sini dia si pembicara harus membuat prediksi yang akurat tentang kinerja calon di masa depan dan pekerjaan untuk yang sedang dipertimbangkan saat ini gitu ya. Jadi si pembicara harus punya ini ya, punya gambaran, punya planning gitu ya, orang yang akan di-guide harus punya ininya, punya perencanaan rencana, pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada pekerjaan atau secara umum gitu ya.
Dan di situ karena sifatnya prediksi, berarti mau nggak mau si pembicara kan selalu menanyakan tentang sesuatu yang abstrak gitu ya. Makanya subjektivitasnya tinggi gitu ya, abstrak gitu ya. Karena wawancara akan menggali sesuatu yang ada di bawah alam sadarnya, alam sadar kalian gitu ya. Ada sesuatu yang pertanyaan yang tidak mungkin nggak bisa dijawab gitu ya. Wawancara juga waktu seleksi interview ini, wawancara memberikan sebuah peluang ya, untuk pertukaran informasi. Jadi adanya suatu komunikasi dua arah terkait yang memungkinkan kedua belah pihak ini untuk membuat sebuah keputusan. Keputusan itu bisa menawarkan, tidak menawarkan pekerjaan, menerima atau tidak menerima tawaran. Gitu ya bisa. Jadi karena ini sifatnya masih seleksi, kedua belah pihak bisa memutuskan bisa tidak atau melanjutkan, menawarkan atau tidak menawarkan gitu ya. Jadi kandidat bisa aja batalin gitu ya. Jika si kandidat tidak suka apa yang mereka dengar tentang pekerjaan, atau juga perusahaan mengambil pekerjaan yang tidak menyenangkan pekerjaan. Wawancara terkadang juga digunakan untuk memberikan si kandidat kesan gitu yang bahwa perusahaan ini perusahaan yang bonafit gitu ya, menguntungkan bagi si calon ke depannya gitu ya. Nah, ya ini yang namanya juga ini ya, menginterest gitu ya. Dan kalian sendiri sebenarnya ya, si calon ini harus menggali juga gitu loh, perusahaan ini sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Jadi banyak mencari informasi gitu ya di media-media sosial elektronik gitu ya. Kalau kalian juga atau calon kandidat ini memasuki atau interview di perusahaan ini, ya kita harus tahu juga gitu loh bagaimana calon perusahaan yang kita akan berkarir gitu di dalamnya, sehingga kalian juga puas gitu ya nantinya ke depannya bila diterima gitu ya. Puas dalam artian yang kalian bayangkan untuk dapat bisa berkarir, bisa menambah knowledge itu bisa diprediksi ya sebelumnya oleh kalian. Jadi sama-sama sebenarnya punya punya peluang yang sama gitu ya. Yang satu hal melihat sisi pewawancara, melihat kecocokan ya, sedangkan dari sisi calon karyawan juga memiliki persepsi juga gitu ya, bagaimana perusahaan ini gitu. Apa yang dikatakan si interviewer ini benar apa enggak gitu ya. Kadang juga mesti kalian bisa memvalidasi juga gitu ya. Nah, pewawancara yang baik tahu apa yang mereka cari. Jadi tentunya si modal gitu. Tadi yang saya bilang bahwa si pewawancara punya rencana, punya tujuan arahnya gitu. Jadi pertanyaannya ini sesuai dengan apa yang ditawarkan di dalam jobnya, job description-nya atau uraian pekerjaannya. Biasanya itu sudah disebutkan di dalam ini ya, pekerjaan secara umumnya begini gitu, ada itunya kan. Terus juga ada pengalaman khususnya seperti ini. Nah itu
Sehingga nanti si pewawancara punya pandangan gitu loh, bahwa ini cocok atau tidak gitu ya. Nah, si pewawancara ya memiliki metode untuk merekam analisa kandidat terhadap serangkaian penilaian kriteria ya, yang akan dijabarkan dalam spesifikasi seseorang. Jadi memang ada ininya analisanya. Jadi ada form penilaian, assessment-nya ya. Kalian akan kalau si penilaian ini akan di assessment tentang ininya apa dari wawancaranya bisa ada beberapa poin gitu ya. Ada beberapa 2 atau 3 lembar gitu ya tentang kompetensi, tentang sikap dan juga tentang kemampuan untuk mengembangkan diri ya, motivasi. Nah, itu yang akan disimpulkan dianalisa di dalam nanti oleh para pewawancara gitu ya. Nah, ini sifatnya juga pewawancara 1, 2 dan juga HR sendiri beda-beda tentunya. Makanya sifatnya di situ adalah bisa objektif, bisa juga subjektif gitu ya. Dan kesimpulannya juga kesimpulannya bisa beda gitu loh. Tergantung kepada ininya, kepada kesan pertamanya gitu ya. Kesan pertamanya, cara gestur bicara, cara jawab, sopan dan tahu adab gitu ya. Nah, itu akan kelihatan gitu ya. Itu nanti disimpulkan di dalam penilaian, ada formnya yaitu penganalisa kandidat di situ. Yang saya tahu ya kalau nggak salah tentang bagaimana kompetensi, adaptasi, dan juga cara bagaimana menerima tantangan. Ada beberapa kriteria 3 atau 5 gitu ya, motivasi gitu ya, komunikasi antara teman, antara tim dan juga tim yang lain gitu. Itu ada gitu. Tentunya pertanyaan itu akan ya disesuaikan seperti di formnya itu gitu ya. Nanti pertanyaannya bisa bebas gitu ya. Kalian juga jawabnya juga perlu menyimak juga dengan baik gitu ya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, pengaturan wawancara ini tergantung pada prosedur yang digunakan. Bisa terdiri dari tadi yang saya bilang, wawancaranya ada yang sifatnya individu, mungkin usernya doang dulu, ya usernya dulu gitu ya. Ada yang sifatnya panel, panel berarti ada beberapa orang di situ. Dan biasanya kalau saya lebih enak panel karena ada user, independen dan HR gitu ya. Jadi lebih objektif gitu ya. Yang ngelihat lebih dari 1 orang gitu kan. Tentunya di situ penilaiannya akan sedikit lebih cenderung objektif gitu ya, karena penilaian seorang beda dengan penilaian 3 orang kan tentunya gitu ya. Dan juga ada yang sifatnya selektif, papan selektif ini atau beberapa bentuk pusat penilaian. Kadang-kadang disebut juga prosedur penilaian kelompok. Nah, ini ada juga yang saya pernah gitu di interview gitu ya, masuk ke sebuah institusi ngajar gitu ya. Di situ ada di Kemang itu. Nah, itu dia bikin kelompok ya, bikin kelompok-kelompok dan si konsultannya, HR-nya itu dia ngasih suatu ide atau gagasan ide gitu ya untuk dikembangkan gitu ya. Ya, itu yang ininya ya, yang seperti itu yang kadang-kadang juga kalau bagi saya itu nggak cocok gitu. Saya nggak cocok dengan cara model kayak gitu saya pakai sebagai ini. Karena saya pemikir, saya bukan banyak karena satu kita harus mendalami juga modelnya gitu ya, modelnya discussion-nya gitu ya. Kita harus pelajarin dulu juga, jangan asal
yang penting bisa bunyinya aja gitu. Nah itu yang saya nggak terlalu ini kan, diskusinya bukan berjalan dengan bagus gitu, malah terjadi yang pandai bicara dengan gitu mendominasi. Nah itu yang sebenarnya sih kurang kurang sip gitu. Lebih enak kita dengan cara panel gitu ya, atau individu gitu ya. Ya itu model-modelnya ya. Jadi ada individu, panel maupun kelompok, dibuatin kelompok gitu ya. Di sini dibilang ada pengaturan wawancara harus sesuai dengan luas dan polanya. Si calon yang telah mengajukan permohonan secara tertulis atau melalui telepon harus diberitahu dulu gitu, di mana dan kapan harus datang, dan siapa dan untuk siapa dan untuk siapa bertanyanya gitu. Waktu wawancara harus benar-benar waktu di undangan gitu ya. HR harus benar-benar ngatur antara waktunya si calon yang diinterview dan juga pewawancara gitu. Nah, ini harus matching gitu ya. Harus benar-benar gitu yang dipastikan gitu ya. Benar-benar schedule-nya matching gitu ya antara si interview dan pewawancara. Terus jadi kesimpulannya adalah waktu wawancara harus diatur agar sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk sampai ke perusahaan. Jadi ya misalkan jam 9 gitu ya, berarti kalau rumahnya di Cikarang mungkin udah jam 5 ya udah jalan gitu ya ke Jakarta umpamanya. Ya, tujuannya di Jakarta umpamanya. Ya kan minimal punya spare waktu lah untuk mempersiapkan bersih-bersih diri dan sebagainya kan gitu. Nah, ini mungkin juga perlu disesuaikan waktu bagi mereka yang tidak bisa pergi selama jam kerja. Nah, ini ada misalkan merekrut kepada orang-orang yang sudah pengalaman gitu ya, susah tuh keluar kantor gitu. Janjiannya tuh ya bisa aja fleksibilitas gitu ya. Pengalaman sih gitu ya. Saya juga waktu itu di interview waktu kerja gitu masuk ke sebuah perusahaan, HR-nya bebas gitu ya, ininya kasih waktu sih habis jam kerja gitu umpamanya. Terus wawancaranya sifatnya sih itu individu gitu ya, user langsung ke direksi gitu. Nah itu tergantung kita bisa nego gitu lah. Kita waktu kita bisanya kapan nih gitu kata si penanya. Itu saya bisa waktunya jam 5 habis after office gitu ya. Ya walaupun setelah kita jalan setelah ini kita balik lagi ke kantor gitu untuk mengerjakan sesuatu biasanya kayak gitu ya. Nah di sini juga ini ya HR yang mengarrange waktu ke kandidat ya, tentu kan nanti akan datang diterima oleh satpam kah, resepsionis kah gitu ya. Jadi harus dikomunikasiin tuh. Ini ada tamu gitu. Jangan sampai juga ini ya, tidak diinformasikan malah menjadikan ini si calonnya itu tunggu di sebelah sana terus dia dipimpong gitu. Nah itu di situ tidak profesionalnya perusahaan gitu ya. Jadi ya persepsinya si calon atau kandidat juga punya persepsi gitu. Ini perusahaannya gimana gitu ya. Nah itu harus dikomunikasiin gitu ke satpam atau resepsionis ya, bahwa ada yang datang, bahwa ada tamu kita harus memberi servis yang ini ya. Walaupun dia bukan karyawan dan siapa-siapa gitu, tapi ya itulah yang harus adab-adabnya yang harus dilakukan ya.
Jadi memberikan kesan ke calon atau pelamar bahwa mereka tuh diharapin gitu. Mereka juga apa diwongke gitu ya, diorangin gitu. Terus pelamar harus memiliki tempat yang tenang dan nyaman gitu ya saat dia menunggu waktunya interview. Nah itu nih. Jadi harus pahamin dulu. Makanya kalau ada janji misalnya jam 10 gitu ya, kalian rumahnya di Kerawang gitu kan. Tentunya interview Kerawang ke Jakarta butuh waktu berapa, macetnya berapa. Nah itu harus dihitung-hitung, perhitungan juga gitu. Sampai kita bisa istirahat, merelaksisasi tubuh kita juga gitu ya. Nah itu harus diukur ya, supaya jawabnya juga nggak ngantuk gitu ya, kan lumayan juga tuh perjalanan 3 jam itu di bis berdiri lagi ya, kalian ngantuk gitu ya. Nah itu nggak pas gitu ya. Nah itu atau gunakan link kalian gitu ya, sebelumnya misalkan sebelum waktunya itu kalian punya saudara atau apa, nginep dulu di situ kira-kira kayak gitu. Terus pewawancara atau panel wawancara seharusnya diberi pengarahan singkat tentang programnya tuh. Oh, jadi di sini pewawancara yang sifatnya panel, dia jelasin dulu tentang apa-apa yang menjadi gambaran umum lah di departemennya dia gitu, bahwa begini dan begitu gitu ya. Dia adalah bagian supporting, kalian ininya seperti ini gitu ya. Seperti itulah gitu ya. Ada prolognya dulu gitu ya. Nah, ruang wawancara seharusnya sudah HR ini dia harus ngeplot dulu gitu ya ke bagian departemen tertentu kan, atau dia punya ruang meeting sendiri gitu HR-nya. Nah, dia bisa bikin scheduling tuh ya, karena ruang meeting tuh sering banget dipakai gitu kan. Ada sekretaris biasanya yang memiliki wewenang untuk mengkoordinasi atau memanage ruang meeting gitu ya. Jadi tadi satu waktu sekretaris atau kita beritahu juga HR-nya ruang meetingnya yang akan kita gunakan jam berapa dan berapa. Dan biasanya ada waktu saya itu ada tabelnya gitu ya. Selain dicatat di blotter sekretaris di ruang meetingnya sendiri, sudah ditulis gitu, kita sudah ngeplot duluan gitu ya. Jadi itu ya, jadi ruang wawancaranya harus sudah di tag-in dulu gitu ya. Nah ini di sini walaupun sebagai kandidat di sini dibilang HR itu bila perlu juga jika perlu menyambut kandidat ini diawali dengan wawancara, terus ini bagus banget gitu ya, ada makannya juga lagi ya. Terus tur keliling perusahaan, dan biasanya nih kalau sudah ini ya tanda-tanda sign bahwa si kandidat ini mungkin ya 60% bisa dianggap bisa gitu ya, dan walaupun ini sifatnya opsional gitu ya, bisa jadi ada kandidat lagi yang lebih baik gitu ya. Dan kadang juga kalau kandidatnya baik gitu ya, penilaiannya assessment baik, bisa jadi HR akan merekomendasikan ke tempat lain loh gitu ya. Jadi bukan berarti kalau ini gugur bisa ini, dia bisa aja ini cocoknya ini nih bagian operation umpamanya, atau bagian operational umpamanya, atau bagian sistem informasi umpamanya. Gitu ya, jadinya bisa dioper-oper gitu. Karena kita menyaring kandidat tuh nggak menilai orang atau menseleksi nggak semudah yang kita baca gitu ya. Yang kita dalami benar-benar gitu ya. Terus HR yang punya feeling gitu ya. Arahnya kemana nih? Bagusnya kemana nih? Misalkan ada
ada ini gitu ya, ada yang cocok gitu. Dia tawarin juga tuh ke tempat lain gitu. Ya. Tapi tanpa sepengetahuan dari si si kandidat gitu ya. Ini lanjutannya adalah ruangan harus nyaman, oke lah ya. Selama wawancara seharusnya diizinkan untuk memberitahu kandidat tentang gambaran umum perusahaan, pekerjaan, serta diskusi tentang kondisi kerja. Negosiasi tentang pembayaran dan tunjangan lainnya mungkin terjadi setelah tawaran sementara telah dibuat. Jadi setelah beberapa hal sudah disepakati, misalkan ini kadang-kadang nggak langsung satu hari itu ya, mungkin beberapa hari next interviewnya ya, nanti terkait dengan negosiasi tunjangan dan sebagainya. Nah ini biasanya bagi yang sudah expert gitu ya. Kalau yang belum masih 0 tahun gitu ya, dia ini deh berdasarkan ini schedule ataupun tabel gitu umpamanya. Nah, untuk persiapan waktu, persiapan adalah sangat penting gitu ya. Ini sangat penting berarti penelitian dengan cermat terhadap spesifikasi orang dengan formulir aplikasi kandidat atau CV itu tadi yang saya sebutin ya. Juga perlu untuk menetapkan apakah ada kesenjangan dari riwayat pekerjaan atau suatu sistem yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Jadi di dalam aplikasi sendiri ada nggak kesenjangan, ada gapnya gitu yang hilang, yang harus diverifikasi gitu ya, apa-apanya gitu ya. Makanya di dalam CV saya bilang CV itu harus hidup. Ya, kalian kalau setelah lulus terus harus hidup terus gitu. Artinya apa? Harus kursus ini, kursus itu gitu ya. Walaupun kalian menunggu gitu, kalian punya kegiatan gitu yang positif gitu. Misalkan kursus bahasa Inggris, kursus coding atau sebagainya gitu ya. Jadi tidak ada di waktu jeda gitu, waktu penunggu kalian cuma nunggu untuk wawancara aja gitu atau main game aja cuma gitu. Enggak gitu. Jadi harus perlu CV itu hidup gitu loh. Saya bilang gitu. Selalu ada tertera di situnya ada edukasi informal umpamanya. Itu ada dimasukin ke situ supaya hidup gitu ya. Jangan sampai stuck gitu nggak ada. Persiapan harus mencakup wawancara, catatan, pertanyaan spesifik wawancara, perlu diminta untuk menetapkan relevansi pengalaman kandidat dan sejauh mana ia memiliki keterampilan, knowledge, kompetensi, pendekatan di dalam menyelidiki selama wawancara adalah mengetahui apa yang benar-benar yang dilakukan yang telah dicapai oleh kandidat. Jadi di dalam ini si pewawancara ya sebagai jurinya itu dia benar-benar harus bisa menggali gitu ya, menggali kompetensi, knowledge yang dia wawancarai gitu ya. Jadi kelihatan kok antara kompetensi atau knowledge yang dimiliki ya, yang ditanya tentang bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan apabila terjadi hambatan ya gitu kan, misalkan di dalam di dalam proses bisnis di departemen gitu apa yang itu minimal punya gambaran gitu ya kalian juga ya, walaupun nggak punya sebuah pengalaman kerja tapi logikanya nyampe gitu.
ya. Logikanya nyampe, logika menjawabnya dengan logika gitu ya. Kan kalian punya sudah dibekali analisa proses bisnis. Kalau ditanya analisa proses bisnis tentang apa sistem informasi manajemen gimana gitu ya. Kalau memang itu arahnya ke MAS gitu ya dan sebagainya. Jadi punya toolsnya sebenarnya kalian. Jadi apa yang sebenarnya yang kalian terima di mata kuliah tentunya punya basic knowledge-nya gitu untuk dapat menjawab. Dan di situ di dalam wawancaranya kalian bisa pengembangan gitu ya. Meneliti pertanyaan dan menyangkutkan mana yang sesuai gitu. Nah, waktunya bisa di sini waktu wawancara bisa relatif 20 sampai 30. Mungkin kalau ini bisa lebih ya. Lebih 1 jam mungkin lebih gitu ya. Ya kalau nggak cocok sama orangnya mungkin 20 menit ya udah. Oke, terima kasih. Sampai salam buat keluarga udah gitu doang. Tapi kalau dia tandanya interviewer ininya punya kalian punya kans gitu ya, tentu akan menggali terus gitu ya. Nah, ini struktur perencanaan interview. Biasanya ada 5 bagian, kata sambutannya dulu bagi si usernya gitu. Misalkan usernya saya akan bicara dulu ya ke kandidat dan ke teman-teman jurinya juga gitu ya. Apa posisi yang akan dijabat nantinya gitu ya. Itu adalah sambutannya dan terima kasih. Ya gitulah, terima kasih telah datang dan bla 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 gitu ya. Terus bagian utama yang berkaitan dengan memperoleh informasi tentang calon terhadap spesifik orang. Menyediakan informasi kepada kandidat tentang organisasi pekerjaan. Jadi organisasinya juga dipaparin gitu ya. Menjawab pertanyaan dari kandidat kalau di dalam wawancara ada yang mau ditanyakan kepada kami, ya kalian tanya aja gitu ya tentang baik pekerjaan dan sebagainya. Menutup wawancara dengan indikasi langkah selanjutnya. Sebagian besar sini 80% dialokasi untuk memperoleh informasi dari kandidat, ya mengkoreksi ininya. Pendekatan individu bisa wawancara biografis. Ya. Ini biografis itu tentang diawali dengan pendidikan, lanjut dengan sampai pekerjaan yang lagi itunya. Terus teknik wawancara mulai dengan finishingnya gitu ya. Nah, ini bisa kalian teknik wawancara bisa. Ini teknik wawancara ini dilakukan oleh si pewawancara gitu ya, si jurinya itu gitu ya. Tekniknya banyak ini. Menanyakan sesuatu apa namanya, ya pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan di aplikasi dan juga bisa dikembangkan. Teknik menjawab pertanyaan, pertanyaannya bisa bersifat terbuka, bisa juga terbuka artinya di sini kalian dibutuhkan wawasan atau knowledge. Terus kedua, pertanyaan atau frase terbuka yang mengundang respon dapat diungkapkan sebagai berikutnya. Contohnya gini, saya ingin Anda memberitahu saya tentang jenis pekerjaan yang Anda lakukan pada saat ini. Jadi ini melihat kreativitasnya gitu ya. Kalau memang punya pengalaman ya kerjakan ya menceritakan gitu. Terus ada juga apa yang Anda ketahui tentang apa gitu ya. Ini terkait dengan yang digali di CV-nya ya atau di komit ini sendiri. Gitu ya.
Terus bisakah Anda memberi beberapa contoh gitu ya. Nah, ini ada pernyataan penyelidik gitu, pernyataan pemeriksa digunakan untuk mendapatkan perincian lebih lanjut, memastikan semua fakta-fakta ini jadi ya ini menyelidiki ya. Nah, ini bisa kalian baca juga di sini ada pertanyaan penyidik. Apakah peran tepat Anda dalam proyek gitu ya. Apakah Anda bertanggung jawab memantau kemajuan. Ini lebih teknisnya ya. Pertanyaan tertutup yang penutupnya adalah apakah yang telah atau belum dilakukan oleh kandidat, apa yang kamu lakukan gitu ya. Mengapa sesuatu terjadi, mengapa itu terjadi dan gitu ya. Nah, ini tergantung pertanyaannya nanti apa namanya? Case gitu ya. Ada kasus-kasus dibuat gitu ya. Kalau Anda ditempatkan begini di sini gini, apa yang kalian hambatan terjadi itu gimana mengatasinya gitu ya. Nah, ini ada juga pertanyaan hipotesis gitu, dugaan gitu ya. Berbasis situasi struktural. Pertanyaannya, menurut Anda apa yang Anda akan lakukan? Ketika pertanyaan seperti ini, pertanyaan seperti ini apa ya maksudnya, bisa ketika pertanyaan seperti ini berbohong baik dalam keahlian dan pengalaman kandidat, jawabannya bisa pencerahan. Terus pertanyaan kemampuan, ya, kompetensi, capability, ya ini tentang apa materi misalkan kuliah, keterampilan, apa yang Anda ketahui tentang, nah ini tentang apa gitu ya, database, tentang apa IGB misalkan, SIA itu apa, baik kayak gitu ya. Karena ada dicantumkan kan transkrip juga gitu ya. Nah, pertanyaan juga motivasi, bagaimana cara Anda memotivasi diri sendiri dan sebagainya. Tentang motivasi karir ke depan, mau kira-kira loyal apa enggak karir di sini, dipaparin ya tentang karirnya, mungkin oleh HR bisa bantu gitu kan, tentang ininya karir jobnya gitu dan ke depannya, dan akan dijadikan pertanyaan gitu ya. Mau nggak berprestasi, bagaimana prestasi Anda mencapainya gitu. Seleksi interview skill ini membangun hubungan, mendengarkan gitu ya. Nah, itu lebih penting gitu ya. Nah, juga di sini harus menjaga kontrol. Anda berbicara dengan kandidat tidak terlalu banyak. Anda seharusnya membuat agenda dan harus berusaha untuk mentaati, fokus pada hal spesifik. Jika kandidat sedikit berbicara, tanya, menunjukkan pertanyaan-pertanyaan menyelidiki, dan meminta contoh yang menggambarkan hal tertentu. Jadi kandidat tuh ada yang sedikit bicara si calonnya, yang kita harus gali terus gitu ya. Tapi kalau inilah yang dibilang bagaimana how to communication-nya akan jalan, interpersonality-nya jalan. Jadi jangan inisiatifnya ada di pewawancara gitu ya. Kalian yang harus calon karyawannya yang harus banyak mengeksplor diri sendiri dari pertanyaan-pertanyaan. Gitu ya. Oke, ini kesimpulan do dalam bentuk kesimpulan don't-nya. Jadi ada do don't don'ts-nya gitu ya. Kesimpulan yang do-nya adalah beri waktu cukup gitu ya. Ciptaan suasana yang bangun dan sebagainya, ini yang do-nya. Bisa baca yang don't-nya juga ada ya. Mencoba terlalu banyak wawancara berturut-turut berperangkap
efek halo atau tanduk, memulai wawancara tanpa persiapan gitu ya. Ini bagi ininya ya, bagi wawancaranya, do and don't. Selection test ini bisa psikotes ya. Setelah wawancara ada psikotesnya, mungkin pada hari berikutnya gitu ya. Terus tipe-tipe tes ada tes kecerdasan, intelijen, kepribadian, kemampuan. Nanti dari hal kayak gini tes bakat gitu ya, akan di matchingin sama HR nih. Antara tes ini lulus nggak dengan tes yang dilakukan oleh psikotes dengan wawancara, itu matching nggak gitu ya? Itu bisa itu. Tes pencapaian gitu ya, mengukur kemampuan keterampilan. Ada juga tes sensitivitas standar keandalan dan validasi. Oke. Nah ini semua ya, proses seleksi. Tes sering digunakan sebagai bagian proses seleksi untuk pekerjaan di mana sebesar jumlah rekrutan diperlukan. Dan di sini untuk mengandalkan hasil pemeriksaan atau informasi tentang pengalaman sebelumnya sebagai dasar untuk prediksi kinerja di masa akan datang. Jadi walaupun sebenarnya belum 0 tahun itu, ya tentunya dia sesuaikan dengan jabatan-jabatan. Kalau yang memang udah pengalaman tentunya dia jadi pijakan gitu ya untuk jadi proyeksi ke depan. Tapi kalau yang masih 0 tentunya lain lagi gitu ya. Pijakannya dengan bagaimana yang standar gitu, komunikasi, pemecahan masalah, motivasi dan sebagainya. Nah, pengalaman organisasi di ini juga perlu ya. Pengalaman adalah ini proses penerimaan penyambutan karyawan ketika pertama kali bergabung. Perusahaan akan memberi mereka informasi dasar dan mereka dibutuhkan untuk menyelesaikan. Terus pengenalan memiliki 4 tujuan, yang memperlancar, membangun, yang mendapatkan hasil efektif dan mengurangi kemungkinan karyawan pergi lebih cepat. Intinya di sini selection testnya itu banyak gitu ya. Oke, gitu aja dari saya pertemuan yang hari ini. Dan ini saya yang terekam dan akan masukkan ke dalam Google Classroom dan juga portal. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.